Pagar Alam, ibu. Ibu orang Pagar Alam. Bapak orang Karanganyar, Kebumen. Jawa. Ya, orang Jawa ketemu orang Sumatera Selatan Utan. Tidak akrab, cerai. Semuanya tuh pengen jadi kayak Jama kayak Cafe, jadi akapela. Setiap angkatan tuh punya akapela sendiri-sendiri. Berarti bisa bang akapela, Bang? Suara gue bagus. Sepele kau. Bang, kalau suara abang bagus nggak mungkin nge-rap. Iya. Jadi ketika ada yang ngalangin gue, ya gue kan pasang kuda-kuda kan. Gue begini, set gitu. Seniornya bilang tiba-tiba, dia tadinya mau berantem liar, tiba-tiba, wah bisa bela diri nih. Tiba-tiba dia langsung pasang kuda-kuda juga. Belakangan gue tahu taekwondo ban hitam. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Pasukan bermarga, kami membaca komen-komen banyak kali yang merequest untuk Oki dihilangkan. Untuk Oki dikeluarkan. Emang iya? Akhirnya kita sepakat ya? Iya. Ya udah mulai saat ini podcast agak lain bertiga aja. Bersih Karena kan? secara kamera juga kan enak 2-1. Iya. Bersih kan? Nggak ada lagi BH-BH di belakang. Enak ya muncung kan. Jadi kau gak mau keluar? Nggak, Mau iya. kenapa? Enggak. Aku udah keren. Udahlah bikin poster sendiri masuk nominasi. Oki terus. Oki terus. Oki lagi. Udah kalian suruh belanja. Aku kalian suruh belanja. Pas belanja diusir aku dari sini. Belanja apa? Siapa yang nyuruh? Nggak ada. Tanya yang bilang. Ki, Kau tahu belanja. kami nyuruh kau belanja tuh biar kau nggak ada waktu kami syuting. Iya. Jadi niatnya tadi kau belanja, kami mulai syuting. Kau pulang udah beres syutingnya. Lah kalian nggak siap-siap syutingnya? Aku udah datang. Ini Ya, aku kau beli apa? Beli musik. Beli musik. Coba maksudnya Beli musik berapa lah sekilo? Sekarang 17.500. Oh, sekarang 17.500. Naik. Kemarin sempat 12,5 kan. BBM naik jadi 17.500. Oh iya. Musik cemana sih bentuk musik? Coba aku lihat. Nah itu kan nanti dipotong. Kenapa harus dipotong? Biarin aja. Nggak dipotong juga nggak apa-apa. Ya udah ya gini aja. Oh, tasnya Pak Tarno. Tas Pak Tarno ada bulungnya. Keluarkanlah musiknya. Keluarkan musiknya. Ini musik ini yang kau keluarkan. Ini musik yang Oke. aku keluarkan. Ntar ya. Siap. Musik knalpot. Enggak. Lama kali. Harus dilipat dia. Oh. Sarungnya itu bukan musik. Oh. Makin kesini kok makin tolol kita lama-lama ya. Coba mainkan. Ya. Gak percaya. Coba mainkanlah. Capek juga orang yang gosok Kalau rumah gua agak nih ya. kalau agak lama, panjang langsung dia. Langsung Hey. nyanyikan. Lagunya pun belum pernah dinyanyikan ini, musiknya baru. Foto Bebe Amsa di kuali Nona minta dansa Sorong 4 kali Soronglah ke kiri, soronglah ke kanan La 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 Lihat kebunku penuh dengan bunga Ada yang merah dan ada yang putih Setiap hari ku siram semua Mawar melati semuanya indah Mawar melati semuanya Indah. Bangga kali aku main Dragon. Bangga kali aku. Enak kan?
Enak kan? Malu. Enggak, kenapa geng-geng kecil di agak Betul. lain ini kenapa udah mulai diwakilkan? Kenapa kau? Merasa regenerasi, namanya regenerasi. Punya regenerasi deh. Merasa suara kalian tinggi sampai ya Tuhan. Tahu nggak lagu ini cocoknya jadi soundtrack apa? Apa? Lagu anak kecil tapi sedih. Benjamin Button, tahu nggak? Benjamin Button. Yang dia nggak pernah tua. Ya, enggak, dia pas lahir udah tua. Iya, Pas lahir udah tua. Bukan Benyamin dong, Ben. Benjamin Button. Benyamin. Kalau Benjamin Betawi. Mau dibilangin. Kan dia Betawi. Dia Betawi. Betawi katanya. Udah salah dia. Benjamin ya, Button. Tapi ku perhatikan di sini nih, si Bonar kan tidur di sini kan. Iya. Mana lah dia nggak pernah nampak. Siapa? Bonar. Bonar, iya ya. Kurasa kan kita mau nolong dia kan supaya tinggal di sini nolong kan. Nggak bayar. Tapi dia lebih sibuk daripada kita. Betul, lebih banyak kerjaan dia daripada kita. Iya ya. Kok kita yang kayak harusnya ditolong ya? Asal ke sini, mana Bonar kerja? Mana Bonar kerja? Ikut ini kali dia, ikut Panji ke New York kali. Siapa sih yang bikin dia sibuk ini? Panji. Enggak, dia bukan bikin sibuk. Dia lagi dieksploitasi. Sama Betul. Comika. Baru ini orang Batak dieksploitasi. Biasanya ngeksploitasi. Tapi yang eksploitasi Batak juga kok. Oh iya. Siringu-ringu. Panji sih dong. Dia kan asal dibilang. Iya, marga aku Siringgo-ringgo Bang. Siringu-ringgu. Si Ringo-Ringo ada 2 Batak, makan mie goma pakai tangan. Iya. Waktu videonya itu ya. Video. Makan mie goma kuah pakai tangan. Orang mie goma ngambilnya pakai tangan, makannya pakai sendok. Ini makan-makan. Horas! Boys. Ohe! Datang orang Bataknya. Abang, Horas. Abang, duduk Horas. Bang. orang Batak kok salaman? Iya. Horas. Jadi Akhirnya datang orang pauknya. Horas from New York. Horas Bro. Horas. Orang sama aku. Aku lagi jalan. Ah. Aku denger ada yang nyanyi-nyanyi. Darah siringo-ringoku langsung Darah Siringgo-ringgoku langsung keluar. bergelora, Bang. Bergelora seperti Bung Karno. Gelora Bung Karno. Gelora. Pasukan dermaga Panji Pragiwaksono. Jadi begini pasukan. Biasanya kan adik abang bintang tamunya Sumatera Utara, Medan dan segala Medan, macam. iya. Karena kami mulai habis stok, akhirnya kami bikin sub program. Iya. Jadi adik abang interlokal. Iya, ada Tapi abang interlokal. kalau hitungan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Wong Plembang. Siringo-ringo aku, Bang. Ada kucing. Kok bisa? Kok bisa ada kucing? Iya kan, emang nggak ada kucing Batak. Kucing kan juga boleh Batak, Bang. Iya nggak kucing dengan Saya. Iya. Nggak ada masalah. Kawan. Sama kucingnya. Iya. Sama pecintanya. Nanti aja itu. Tapi ada yang pengen aku tanyakan. Apa tuh? Beliau ini bikin video tentang review ngeri-ngeri sedap. Ya. Tapi ada yang nggak tayang. Iya. Oh. Katanya karena dia nangis. Malu abangnya. Tayang, Bang, tapi eksklusif untuk member. Iya. Biar yang bayar aja yang nonton saya nangis, Bang. Iya, betul, ada yang nggak tayang. Biar nggak terlalu cuma-cuma ya. Iya, enggak, tapi lebih ke malu juga, Bang. Jelek mukanya. Malu. Jelek. Nangis karena apa, Bang? Nangis. Gue nggak bisa gue nonton yang bapak anak gitu, nggak bisa gue nangis gue pasti. Gue pokoknya apapun yang hubungannya bapak anak, semua film dari misalnya Pursuit of Happiness sampai Nusa juga nangis gue. Oh iya, yang bapaknya kan kerja jauh. Iya, sama, cuman nggak di New York aja kerjanya sih, Bang. Itu Tapi nonton, tapi tetap ditonton. Tentu ditonton. Itu malah nonton dicari. nggak? Si siapa? Sejuta sayang untuknya. Waduh. Deddy Miswar. Belum. Wah, itu capek banget Bang nangisnya, Bang. Oke kalau gitu. Tonton. Tapi itu Di film Disney orang Plus. Batak bukan, Bang. Kalau enggak aku nggak mau nonton. Iya Batak, aktor Sagalan namanya. Aku nonton kalau gitu. Aku lupa ada film animasi juga yang dia nyari bapaknya yang pada akhirnya Koko, bapaknya cuma Koko. setengah, bukan. Koko. Yang pakai sihir tongkat, tapi sihirnya belum jadi. Cocomelon, iya. The wheel on the bus go round and round. Kau belum tahu. Nanti kalau udah ada anakmu, tahu kau itu lagunya. Super Jojo. Super Jojo. Tapi abang aslinya Sumatera itu di mana? Sumatera Selatan. Bapak, Orang bapak. Pagaralam, ibu. Ibu. Ibu orang Pagaralam. Bapak orang Karanganyar, Kebumen. Jawa. Ya, orang Jawa ketemu orang Sumatera Selatan Utan. Tidak akrab, cerai. Tidak akrab. Yang satu berasa ningrat, yang satu sama abang adenya aja olahraganya tinju.
Siapa? Nyokap gua. Di Pagar Alam tuh kan di kaki Gunung Dempo ada desa Pagar Alam, terus tanahnya gede. Kaki Gunung Dempo. Iya. Terus udah gitu dibikinin itu ring tinju Ring karena tinju. bapaknya suka tinju. Anaknya disuruh tinju. Lah, termasuk nyokap gua. Tapi padahal kan bapaknya abang yang bawa taekwondo kan ke Indonesia. Karate. Karate. Bukan taekwondo, betul. Ya, mungkin karena yang satu suka tinju, yang satu suka karate, berantem mereka. Bapak Emang Panji yang bawa karate ke Indonesia? Iya. Kayak mana bawa waktu itu? Pukul bang, pukul Apa bang. itu? Karate. Jadi Mau kalau karate. abang jadi penonton emosi kan? Iya, betul. Nggak lucu gitu Iya, kan? iya. Tapi Oki Rengga pasti lucu. Bang Manji, Iya. House New York. House. Aku jadi malas lihat kau. You speak English now? Yeah. Oh, crazy. How life in New York? How live in New York. How life is susah. Susah? Is susah. Oh my god. Kotanya ribet, ekonominya menjelang resesi. Ribet kayak apa itu maksudnya, Bang? Ya, New York kan bukan kota nyaman. Maksudnya orang kan gimana? Udah nyaman belum di New York? New York mah bukan kota nyaman. Nggak ada orang nyaman di New York tuh nggak ada. Oh, kesana tuh nggak bela-belain karena kerja. Iya, nggak ada Rata-rata orang ke orang New tuh. York nyari kenyamanan. Orang ke New York karena mau berjuang gitulah, ada yang mau diperjuangkan. Sama kayak Jakarta dong. Benar persis. Iya. Semua Makanya orang kalau- dari kota-kota lain, dari Florida, semuanya Tinggalnya di New York. pada ke New York untuk mengejar sesuatu, entah uang atau mimpi. Jadi keluar rumah tuh udah hassle gitu ya, keluar rumah tuh udah. susah aja. Ya kalau mau nyaman di Jogja kali bang ya. Nyaman di Jogja Iya, betul sekali. Jogja, Bandung. Atau kalau aku sih, ya aku di Medan bang aku. Kalau mau dirasa kayak di rumah bang. Di Medan. Apa kalau Bang, orang ini aja merantau, Bang. abang Abang kesana? bilangnya Nggak maksudnya kalau mau Nggak, tapi ya emang kesana bukan untuk nyari santai. Iya, Nggak ada yang ke situ untuk nyari santai. Tapi terus udah gitu, ya ekonominya lagi susah, terus udah gitu, pokoknya kotor, bau pesing, gitu-gitu lah, semua yang jelek-jelek lah. Ya, Terus tapi kenapa ke sana? Pilihannya kota lain kenapa nggak datangnya? Maksud Kau suka kalaupun sepak mau- bola? Suka. Iya. Mm-mm. Menurutmu pusatnya sepak bola di mana? Pusat sepak bola. Menurut perspektifmu? Ini Indonesia apa luar negeri? Perdebatan nih nanti. Luar negeri. Dunia. Dunia. Iya. Brazil. Oh Iya, anggaplah lu ke Brazil untuk jadi kiper. Kayak gitu aja. Cita-citanya memang membutuhkan untuk lu ada di situ gitu. Gue emang dari lama tuh suka ngebayangin jadi komika di New York pasti seru banget gitu. Dari satu tempat ke tempat lain ngejar karena lu mesti manggung. Itu yang dicari gitu dan tersedianya di New York. Ibaratnya silat kan kalau mau jago juga lawan yang jago. Tapi kota lain tuh sebenarnya ada juga. Ada tapi nggak skenanya nggak semaju. Siapa? New York. New York ya. Contoh stand up comedian yang Berhasil di New York. Berhasil datang dia dari daerahnya ke New York terus berhasil. Siapa, Bang? Contoh. Ya banyak. Sorry, bukan dari daerahnya, bahkan dari luar negeri. Iya, maksudnya dari Dari negara negara lain selain Bang Panji kan. Jokowi gede Jokowi di udah LA. lahir kan, udah lahir di Amerika. Iya, Jokowi juga gede. Si di itu Los yang Angeles. Trevor Noah itu dari Afrika Trevor Selatan Noah, ya. iya. Kalau sekarang sih banyak banget. Kalau misalkan lu datang ke open mic, insya Allah kapan-kapan ke New York, ke open mic manapun ntar ada yang naik, saya imigran Uganda gitu. Bukan dua kata lucu tuh emang. emang Imigran Uganda, dua iya. kata lucu. Iya benar-benar. Abang populerin bang dua kata lucu. Two word funny. Tuh funny. Itu funny Gue mau word. jelasin funny itu. word. Gue diwawancara sama kayak podcast UMKM di New York itu yang nggak terlalu banyak. Gue cerita dua kata lucu aja susah. Mereka nanya kayak bercandaan di Indonesia apa tuh. Gue mencoba jelasin dua kata lucu. Gue bilang dua kata yang kalau ditempel jadinya lucu. Terus bilang, contohnya apa? Anjing dua kata lucu bahasa Inggris apa ya? Bingung Bule sendiri. bengong bilang. Ini cop sleepy. Apa tuh? Polisi tin. Sleepy cup dong. Polisi ngantuk. Beda emang biasa mainnya disco bahasa Inggrisnya lebih bagus. Yo, beda. Enggak dong. Tapi abang kan udah menjalani open mic bolak-balik juga Iya, ya bang ya. iya. Ya. Dan baru tahu aku. Kemarin Bang Panji cerita open mic di sana bayar kalau mau Bayar. open mic. Iya bayar $5 atau beli satu minum atau bayar $5 plus satu minum tergantung tempatnya. Apakah itu dengan tujuan untuk mengurangi orang iseng naik panggung? Salah satunya itu tapi salah duanya sebenarnya karena tempatnya nyari duit. Oh, tempatnya nyari duit juga ya. Siang-siang nggak ada penghasilan, yang mau nggak ada penonton mau bayar untuk Siang-siang? nonton. Kan open mic siang-siang ada. Open mic dari jam 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ada yang nonton tuh siang-siang? Nggak, open mic nggak ada yang nonton. Yang Nggak nonton pernah. komik lain yang open mic gitu Betul, kan. karena di New York acara komersil stand up mah setiap malam. Setiap malam tuh selalu ada 20 sampai 30 open mic dan setiap malam selalu ada 30 sampai 40 show. Setiap malam di New York. Jadi penonton New York mah ngapain nonton open mic? Gue ntar malam juga nonton show aja. Akhirnya yang mau bayar ya yang mau open mic.
ya tempatnya kan butuh hidup gitu, ya udah kalau gitu lu bayar. Dengan perbandingan jumlah show itu, masa ya gue nggak dapet show-nya sih gitu kali ya. Si komikanya. Heeh, Ya, komikanya. dan memang hampir pasti dapat di sana. Makanya gue selalu bilang siapapun di sini nih yang mau ke sana belajar bahasa Inggris bisa jadi komika sana, karena di sana rata-rata tuh nggak pada lebih kayak orang ngomong lucu ketimbang kalau kita kan ngerti setup punchline. Iya. Jadi gue nyampe sana aja banyak komika situ bilang your joke are already polished gitu. Gue bilang soalnya di Indonesia dari awal tuh udah pada belajar Teori. gitu. Lu di sana suka ngeliat, ini mah kayaknya orang belum tahu stand up, tapi udah manggung. Karena panggungnya banyak banget, kayak zaman dulu di Indonesia kan nggak ada permintaan akan komika banyak karena acara TV waktu zaman Metro tuh, yang setiap hari ada. Atau kayak padahal komikanya belum semua solid gitu. Nah, Atau kayak zaman kayak dulu grup lawak kan nggak ada teori grup lawak kan ya yang kita pelajari, tapi banyak aja yang Betul. mencoba maju, mencoba-coba. Dan karena banyak yang minta, ya udah yang belum matang-matang ngisi juga. Iya. Tapi Bang, Abang pernah dari yang siang? Open mic? Iyalah. Pernah nggak sih datang terus penontonnya cuma berapa gitu? Show atau open mic? Open mic. Open mic gue pernah berdelapan. Pernah. Di hari itu? Iya. Biasanya emang yang siang emang jarang sih. Gue juga jadi malas kalau siang. Tapi ada juga yang open mic jam 1. Apa yang maksudnya kan kalau kita open mic Bang, datang latihan yang nonton orang umum, kita mempelajari respon penonton umum. Emang itu dapat kalau yang nonton komik. Terus apa yang dicari dari open mic kok begitu? Lebih banyak ngelatih gimana cara ngomongnya. Gimana cara ngomongnya, harusnya kemana ya gitu. Jadi lebih ke dia dan self edit, dia denger dia ngomong gitu. Dan kalau penonton komikanya ketawa sedikit, kita tau di penonton gede nih. Ya ngebacanya Berarti kayak gitu ya. Delivery di sana tuh ya gimana caranya menuyokkan jokes ini gitu biar orang ngeh. Iya. Dan karena ya gitu kan, kita juga kadang-kadang dari tulis pas diomongin suka beda. Gitu kan, jadi mereka banyak yang seperti itu. Dan sebenarnya juga komika-komika yang profesional juga bilang, nggak usah sering-sering open mic lah, udah gampang, memang lucu lah pasti gitu. Tapi kenyataannya yang masih rajin open mic juga masih banyak gitu. Ya. Tapi tunggu, Batak memang. sebelum itu. Mas Ringo-Ringo mau minum apa? Mas Ringo-Ringo. Aku nggak bisa kalau bukan tuang. Wis. Ya, Abang bikin nggak ada? Ada. Tapi kalau air putih juga nggak apa-apa. Takut ya. Langsung Takut. nge-race di all in fault. Iya. Aku ngerti tuh istilah judi. Iya. Bang, tapi Abang sebenarnya dalam kehidupan Abang beririsan nggak sih sama orang-orang Batak, teman-teman punya bermarga gitu, Bang? Aku kan orang Batak. Abang sekali lagi jawab gitu Bang, pulang Bang. Mending Ya, pulang lah, Bang. Banyak, Bang. Gua kan dari SMA sekolah Katolik. Gonzaga banyak Gonzaga. Batak ya? Banyak, Batak, Jawa, Flores, Cina. Banyak. Gons banyak tuh Gons. Gons, ya. Gons Banyak. PSKD 3. Iya, teman-teman gue pemain sepak bola, kan gue ekskulnya bola. Anak bola Batak semua. Itu Abang waktu Tigor Gons, temen gue. waktu Iya. Gons masih laki semua ya? Belum. Enggak. Udah ada perempuannya. Udah ada perempuan. Gons itu yang boleh gondrong kan, Bang? Iya. Gons, panggil di luhur. Gons, PL. Kenapa gue kesini panggil di luhur ya? Iya, tapi Gons, PL boleh Gons. Tapi nama temen yang paling diingat dari Gons yang Batak siapa? Tigor orang Batak tuh. Tigor. Iya, kayaknya di Simangunsorg. Ada yang namanya Maradona nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi Willy tuh, ada banyak temen gue orang Batak Willy semua. Kalau James ada James. James gue nggak tahu. Tapi ada Mikael, ada apa tiga lagi? Willy. Daniel. Willy Babu, Willy Disco, sama Willy apa gitu. Iya. Kenapa Willy Babu? Karena ada 3 Willy. Ada 3 Willy. Bende tadi James suka ngingetin nama bapak mertua ya. Astaga, itu arahnya Oki Jangan Rega. gitu-gitu, lagi baik ini kondisinya. Om Panji, Menuju. ini ada batu bata, kita lagi. Memang masih bawa karate ya. Karate, Mas. Ini karena syutingnya pagi, jadi Iya. Breakfast lah. ya. Tapi kok Sahabat paling dekat Bang, orang Batak. Oh, Masa hidupnya bebas lah, yang penting dekat kali nih sama orang ini. oh wow. Yang paling nempel di kepala gue namanya Steven. Tapi gue lagi mikir, dia marganya apa ya? Tapi dia Batak banget. Dia ngajarin gue ngomong, gue orang Mahatam, ho bodat. Asa hupokik ho. Banyak cakap kau monyet, ku cekek kau nanti. Itu dia. Itu yang ngajarin. Yang ngajarin gue nyimeng pertama kali. Boleh Boleh. cuman kan kaget aja kita. Iya, yang ngajarin gue nyimeng pertama kali dia. Dia mau. Iya. Jangan-jangan yang ngasih materi yang waktu zamannya Pak SBY itu dia. Oh bukan. Bukan, tapi gue dulu gue hafal banget namanya dia. Gue lupa, tapi dia Steven Parulian, kayaknya S depannya deh. Steven
Depannya S, Stephen maksud apa? Bukan, Stephen maksudnya Simangunsong. atau apa gitu. Iya. Stephen Hamonangan, Lupa gue. Stephen Parlindungan. Lupa bener. Boleh nggak itu kita nggak usah? Banyak kali lo marga ini. Tapi gue main bola sama dia. Terus gue akapela sama dia. Akapela. Iya kan Gons kan dulu Jamaica Cafe. Lu ingat gak Jamaica Cafe? Akapela itu kan dari Gons. Jadi semuanya tuh pengen jadi kayak Jamaica Cafe. Jadi akapela. Setiap angkatan tuh punya akapela sendiri-sendiri. Berarti Nah, bisa dia Bang orang akapela, Bang. Bang? Suara gue bagus. Sepele kau. Bang, kalau suara abang bagus nggak mungkin nge-rap. Iya. Tapi kan Udahlah, suara nggak gini bagus, nge-rap, rapnya nggak bagus. Enggak. Gue nggak buta nada. Ya udah gini aja. Cukup untuk akapela. Ini tongkrongan Iya. penyanyi, udah. Iya betul. Kita ini semua penyanyi. Kita akapela dikit yuk. Aku juga tadi datang kan karena dengar kalian nyanyi. Ben, kita akapela dikit yuk kata Ben. Udah, kalau itu kita mending nanya yang lain aja ya. Jangan. Tadi lagi nanya apa ya? Itu Orang Batak ya. orang Batak yang paling dekat, Stephen dia, itu. Dia deket banget sama gue. Waktu gue di Bandung dia sampai nginep lama. Dia Emang mau nggak daftar ketemu di lagi? NHI. Udah lama nggak ketemu. Nah, terus dia yang ngajarin gue nyimeng. Pertama orang kali gue nyimeng gara-gara dia. Orang Batak pasti ada di ITB. Banyak. Banyak banget. ya itu si Amron ITB. Anak S seni rupa ITB juga banyak. Banyak. Siapa ya? Nah itu Stephen tuh teman di mana? Di Gons. Gons. Oh, teman di Gons. SMA. SMA, ya. Tapi dia nggak akhirnya nggak kuliah di Bandung. Apa ini, maksudnya kalau abang dengar Batak, apa yang top of mind-nya? Lucu. Lucu ya? Kenapa kok lucu? lucu? Emang apa? Ada kelakuan-kelakuan apa mereka? Ya di Gons tuh Bentar. Kan kita tadi sediakan roti, ambil aja. Biar tamunya nggak dapat. Emang buat kita doang ya? Emang buat kita doang ya? iya nggak ada sisanya. Berapa belahnya tuh? Loh, abang kira kami berempat ada otaknya. Ditawarin untuk gue yang ngambil lu ada anjing. Aneh banget. Nggak, tapi Lucu ya? Lucu karena Nah barusan lucu memang. karena anak-anak Gons yang gue kenal ini anak Gons yang Batak yang gue kenal tuh Regi, Adrian Peter Lumban Gaul tuh Batak kan? Ya. Ya. Oh Adrian Peter Lumban Gaul berarti dia salah satu yang juga deket banget Deket sama banget. gue. Iya semuanya lucu semua. Atau mungkin karena di Gons semuanya pada komedik ya, tapi orang Batak tuh di gue tuh lucu. Selalu lucu. Guru Batak. Oh iya, ada harus. Ada juga ya? Ada. Tapi Atau dosen Batak? gue ada satu guru yang Nainggolan. Itu orang Ya, Batak, Nenggolan. Iya. Raja. Belajar apa fisika? Nggak ada nenggol, pemain bola, bukan guru. Bu Nainggolan ngajar apa tuh namanya tuh prakarya PKK. Oh, KTK. KTK, Kerajaan Tangan Kesenian. Apa itu? Aku jadi lucu banget soal Raja Nainggolan tadi. Dia kan udah bule ya. Iya. Tapi kelakuannya masih Batak. Iya, benar. Kemarin dia ngerokok. Ngepek di band ya. Ngepep dia di band. Aku baca beritanya, masih Batak kan? Lo kok tau pelatihnya konferensi apa? Memang susah ngatur Batak kan. Orang Batak nggak bisa hilang karakter. Kalau Kerajaan Tangan KTK lah. Kalau kami dulu nggak tahu ya Ya, dia. Bu Nainggolan tuh gue Iya. inget. Ya, dosen juga gue yakin banyak. Tapi kalau di Gons guru tuh banyak ke Jawa sih. Iya. Ya, Julius. Dari Jogja biasanya. Ya. Iya. Oh, yang Katolik-Katolik gitu ya, Jawa Iya, Katolik. makanya tadi kan namanya ada Willy Babu, Willy apa? Karena Willy-nya ada banyak. Iya betul. Ya, Tapi kalau Batak gua itu Stephen, Andre atau Andre A, Andre W, Andre apa? silalah. Gue masih mikir Steven namanya apa ya? Marganya. Gak usah dulu. Stephen, Silalah. Coconut, Itu band. Woyo, kalau itu. King Nasar dong Woyo. Kiyowo. Oh, Kiyowo. Opa Nasar Kiyowo. Kalau berantem sama kawan atau siapapun yang Batak pernah? Sering lah aku rasa ya. Berantem sama orang Batak. Iya. Ya berdebat atau misalnya apa, kan kami ini suka debat. Oh ya inilah. Ya, kenapa ya gue nempel selalu di Gons? Di Gons itu anak bolanya tuh banyak Batak. Anak Bataknya tuh antara ngelawak atau berantem. Oh. Udah jadi bising. Nah itu udah mungkin kesan Bising. Batak ya. Bising. Rame banget kalau sama orang Batak. Mungkin Sumatera kali ya. Orang Palembang juga gitu kan. Iya. Jadi wah rame. Padang, Mila kan orang Padang juga gitu. Jadi mungkin kesannya itu rame aja berisik gitu. Paling nggak pernah sunyi lah. Itu pun Ada Batak pendiam. ada Ya. Ada lagi sakit gigi. Diem dia. Kalian kan akrab sama Pak Luhut. Pak Luhut pendiam apa berisik? Wah.
Akrab banget. Nah, Pendiam. 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 Oh, Batak Soalnya kami pendiam. jarang jumpa sih. Dan kami nggak berharap dia ngomong kan. Takut. Sekali dia wo gitu. Wo lagi, wo gitu. Bentar ya. Ini emang backsoundnya begini. Ada orang lagi motor-motor. Nyew, pada. Lagi ngebangun lapu. Bukan, ini memang lagi di Sepang. Jadi itu tadi dia Balapan. waktu itu. Aku mikir dulu Sepang tuh apa tadi? Sepang. Sepang harusnya. Sepang. Aku mikirnya malah ke seksual tadi. Iya makanya. Karena sep depannya. Iya. Kalau itu kan seping. Ada orang di Sepang ngeok suaranya. Tapi Pak, dari Izin, S minum air putih Iya, ya. iya. Adanya cuma ini soalnya. Tadi minta tua. Tadi katanya minta tua. Nggak ada. Ini salah satu kelemahan Batak. Apa tuh? Nggak bisa ditantang. Langsung pergi kan. Tapi emang dari Gons tuh SMA? SMA. SMP-nya? Kolese Gonzaga, SMP 29. Oh, 29 negeri. SMP negeri. Kenapa SMA tiba-tiba Ya, dimasukin ke Gons yang nggak masuk SMA negeri. oh, Gagal. Mohon maaf kalau ini pasti nggak ada yang mau ngambil. Karena nggak ada selainya. nggak habis itu dipegang, habis dipegang lagi ditaruh. Iya, lucu banget. Iya, jadi gua waktu SMP 29 ngincernya masuk SMA 82. Kan sistem rayon waktu itu. Iya. Jadi ada 3 pilihan. Gue SMA 82, 670. Tapi nilai gue buruk. Jadi nggak masuk semuanya. 82 tuh di atasnya 6 sama 70. Enggak, tapi ya gitulah. Kalau misalkan lu ngincar 6 di nomor 1, banyak yang mau ke 6. Ntar kelemparnya nggak masuk 82 malah ke sini gitu. Jadi gua kakak gue dulu di SMA 82, jadi gue taruh 82 nomor 1. Nah terus, tapi nggak masuk nilainya. Bokap gue berbisnis sama satu orang Jawa, Katolik, yang anaknya masuk Gons. Dia bilang Gons masih, gue sempet coba masuk gue sebut sekarang aja nggak apa-apa ya. SMA 46, tapi minta duit. Sekolah kami nggak punya duit waktu itu. Kami bakal bangkrut segala Karena macam. sekolahnya kan mungkin Valentino Rossi ya, pembalap. 46 ya. Kalau enggak gue dapet teman sama Glenn Fredly tuh. Oh, dia 46. Glenn Fredly anak SMA 46. Oh, dia bayar berarti tuh. Dan seangkatan harusnya. 2 tahun di atas gue harusnya. Jadi gue masuk kelas 1 di kelas 3 harusnya. Tapi abis itu gue mencoba masuk swasta, gue coba masuk Tarki, nggak masuk. Karena kan Nilainya. harusnya kalau swasta juga. Oh, nilainya Oh juga. sorry itu SMP deh, SMP Tarki. SMA gue masuk. Bukannya kalau Katolik-Katolik itu biasanya masa bodoh dengan Dengan nilai. Biasanya kan di sekolahnya ada tes lagi. Betul, akhirnya gue tes di Gonzaga itu. Dan waktu tes, hasilnya keluar, ditempel di tembok nih ada nama-nama yang diterima. Terus nama-nama cadangan pertama, cadangan kedua, cadangan ketiga. Nah gue di situ. Aduh. Tolong posisi saya jangan diambil ya. Ada yang lebih Itu parah. harusnya saya cadangan ketiga. Iya, itu gue di situ. Cadangan ketiga. Kelompok cadangan ketiga. Jadi ada beberapa baris nama. Jadi kalau misalnya ada yang nggak masuk, nggak jadi ngambil kalau misalkan dia masuk negeri. Satu dulu. Yang ini tuh pindah ke sini. Iya. Jadi gue nangis pas gue, oh ini mah nggak sekolah gue. Nah bokap gue setiap hari itu ngenego kepala sekolah. Bruder Budi. Tolonglah. Tolonglah, nggak ada duit tuh. Jelas nggak ada duit, kami bukan orang punya gitu. Hari Jumat gue diajak ke sana, terus ngobrol sama wakil kepala sekolah, namanya Romo Rudi. Bruder Budi, Romo Rudi betul. Terus udah gitu dia bilang, bapak kamu persisten sekali, setiap hari ke sini meminta supaya kamu masuk sekolah diterima. Kamu mau masuk sekolah di sini kata Romo Rudi, mau Romo gitu. Ya udah kamu diterima, tapi kamu masuk seminari ya. Aduh. Terus gue nanya, Seminari seminari itu apa, Romo? Sekolah pastur. Oh. Nanti kamu tinggal di belakang tuh ada asrama seminari. Nanti kamu tinggal di situ, setiap pagi nyapu, terus ke kapel, terus pokoknya kamu diterima tapi kamu masuk seminari. Terus gue bilang, ini tolol lagi gue. Emang masuk seminari boleh Islam? Oh nggak bisa, harus masuk Katolik. Terus gue diam lama gitu. Terus dia nanya, mau nggak kamu masuk seminari? Dalam hati kata gue, mending Murtad. berpendidikan tapi murtad apa tolol. Bingung gue. Terus pada akhirnya milihnya Lebih baik aku berpendidikan. Jadi gue bilang, iya deh gitu. Terus dia ketawa, bercanda saya. Terus dia bilang, Senin kamu masuk jangan mengecewakan bapak kamu. Gitu. Kenapa tahu nggak Bang Panji kenapa akhirnya Romonya bilang bercanda? Karena dilihat bapak Bang Panji mulai kuda-kuda karate. Udah mau nendang dia. Padahal bokap gue juga nggak Islam-Islam banget. Bokap gue pernah masang pohon Natal di Di rumah? Di rumah ya. karena Kayaknya bokap gue pengen masuk Kristen deh kayaknya.
Kayaknya. Dia sih ngakunya karena kami baru pindah dari Singapura ke Jakarta. Iya. Di Singapura kan Natal tuh bukan cuma perayaan agama, Iya, tapi kultur. iya. Dulu gue dilibatkan acara Natal karena kasihan takutnya anak ngerasa nggak dilibatkan Iya, kan. iya. Jadi waktu pindah ke Jakarta dia takut kami Menanyakan. culture shock gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya beli pohon Natal, aneh banget dah. Padahal gue apaan sih? Kan vibes-nya bulan Desember kan ya. Vibes-nya bulan Desember. Apaan sih? Iya. Aneh banget. Iya. Kan biasanya gitu kalau misalnya di sekolah Katolik itu ada aja yang agama Islam. Iya. Biasanya kan karena orang tuanya ngejar disiplin nih. Ya. Betul. Nah, waktu itu karena memang takut gak ada sekolah aja. Iya. Tadinya gue niatnya tuh, gue cuma setahun aja di sini, abis itu gue pindah ke SMA lain gitu. SMA lain. Tapi pas 1 tahun di situ gue baru jatuh cinta. Nyaman. Sama Gons. Iya bagus. Apa yang bikin nyamannya, apa yang bikin jatuh cintanya apa? Karena nggak sholat Beda, 5 Bang. waktu ya. Nggak, lagian kan jadwal sekolah memang nggak jadwal sholat. Iya kan? Kan Iya, tapi kan ada lah waktu jam 12. Kan ada Zuhur. Ya tapi kan bisa pulang sekolah maksudnya di rumah. Iya, nggak ada musola juga sih sekolah itu. Iya, adanya kapel. Enggak, tapi karena begaulnya menyenangkan aja. Begaulnya menyenangkan, terus Disiplin. lucu aja. Nggak disiplin sih, nggak peduli. Kok nggak diajakin teman-teman, Bang? Karena Islam. Enggak, iya sama kawan-kawan yang nggak sekolah di situ, sekolah Katolik Sama kok teman-teman gitu. SMP, Sama teman-teman ya. SMP, sama teman-teman dekat rumah gitu. Enggak, karena kan memang sekolah Katolik itu persepsinya sekolah bagus. Iya sih. Nggak pergi gitu. Malah disangka orang kaya. Dan ini Jakarta, kalau di kampung sih mungkin ya, kalau di kampung. Karena aku dulu digituin kan. Ya kan kau orang kampung. Iya. Di kampung gitu kan aku sekolah Sekolah Cina kan. dia. Iya. Jadi di kawan-kawanku, Cina kok. Enggak, aku Jawa loh, aku bilang. Dia satu kelas sama Wong Pehung kan kalau nggak salah. Mulutnya. Gila. Enggak kelasnya Ahok kok. Stephen Chow. Jatuh cintanya apa tadi, Bang? Seru sekolah. Pertemanannya Sebenarnya rusuh banget tuh. Kultur kerasnya tuh, kultur kekerasannya tinggi sekali. Hari pertama masuk sekolah digebugin gue. Tapi nyari Hari kawan. pertama masuk sekolah digebugin. Iya. Gara-gara di Gonzaga ada hall basket. Iya. Gue seneng basket kan. Iya. Besar, abang udah besar badan, abang Enggak, termasuk. gue kecil. Oh, nggak yang rata-rata lebih tinggi gitu dari anak-anak. Gue naiknya istilahnya splurge growth yang telat numbuh gitu. SMA? Kelas 3 tiba-tiba tinggi. Tinggi gitu. aja. Nah, jadi gue karena kami anak baru, anak kelas 1 mah nonton aja Iya. senior pada main basket. Pintu hall kebuka, jadi kita masuk aja nonton senior pada main basket. Iya. Tiba-tiba pintu hallnya ketutup, kan lo bisa ngeliat kan cahayanya Hilang, gitu. cahayanya gitu. hilang. Nutup set gitu. Terus yang main basket ngelepas bola, tiba-tiba nengok ke arah anak kelas 1. Terus kami nengok keluar, ternyata pintunya dihalangin sama senior-senior. Terus tiba-tiba ada yang ngomong 1, 2, 3, lari semuanya, ngegebugin anak kelas 1. Jadi pada nyari-nyari segala macam gitu. Nah, gue juga menghindar kan, terus lagi lari mau keluar nggak bisa karena pintunya ketutup, kehalang sama 1 senior. Nah, gue dulu kan karate. Iya. Jadi ketika ada yang ngalangin gue, ya gue pasang kuda-kuda kan. Gue begini, set gitu. Seniornya bilang tiba-tiba, dia tadinya mau berantem liar, tiba-tiba, wah, bisa bela diri nih. Tiba-tiba dia langsung pasang kuda-kuda juga. Belakangan gue tahu taekwondo ban hitam. yang ngalangin pintu itu. Iya, yang bilang, bisa berantem nih orang. Dia langsung tangan itu diginiin set gitu. Iya. Dalam hitungan detik, 3 tendangan. Apa? Gue lagi ngadep dia, digebugin tiba-tiba semuanya pada langsung rame segala macam. Tiba-tiba ada senior mau masuk ikut ngegebugin, pintu kebuka. Karena pintu kebuka, karena senior mau masuk. Ada celah, langsung kelas 1 kabur sebur gitu. Selesai kita pikir udah kalau gitu kita nggak usah ke Gor lagi. Gor lagi. Istirahat kedua kita nongkrong kalau di Gons tuh ada 2 tingkat. Gitu, ada yang di sini, ada yang di sini. Lorong gitu. Di sini ada lorongnya. Jadi kita semua di lorong kan. Sebelah situ tangga naik, sebelah situ tangga naik. Lagi di lorong, tiba-tiba ada yang teriak 1. Nengok kanan kiri, di ujung situ ada senior. 3 lari semuanya. Jadi kami diapit. Jadi Masa mereka lompat kan nggak mungkin kan? Ada yang lompat, tapi pegangan. Iya, karena kan sini kan genteng kan. Lompat terus pegangan gitu. Kaca pada pecah, kaca dibanting, gitu-gitu. Lah terus ini sekolah responnya gimana? Udah abis itu tepuk tangan. Ya, iya benar. Jadi abis 1, 2, 3, wur gitu kan. Kita abis lagi, ada yang masuk kelas. Pas sudah selesai, tepuk tangan. Udah selesai tepuk tangan. Terus udah kita duduk aja sekolah kayak biasa. Selamat datang di Bonyok dong.
ada yang bonyok. Nah, guru responnya apa ketika melihat kebonyokan itu? Yang dimecahin kaca biasanya dipanggil. Seandainya kacanya nggak pecah mungkin nggak dipanggil juga. Tapi emang udah biasa di situ. Dia dulunya laki-laki. Dulunya laki-laki. Jadi perempuan waktu gua masuk, perempuan juga masih dikit. Perempuannya juga keras-keras semua wataknya. Karena lingkungannya kayak Laki-laki. gitu. Nah, ada yang gitu ya. Sedikit-sedikitnya berapa emang satu angkatan perempuan waktu itu, Bang? Satu angkatan cuma ada 5 kelas. Satu kelasnya isinya 30 murid, perempuannya mungkin 4 perempuan nih. 5 ya. Per kelas. Per kelas ya. Oh, berarti Tapi dari 17, 150 20-an. Susah untuk jadi cantik di Gons. Iya. Karena mereka pakai kulot. Tahu kulot nggak sih? Celana yang kayak rok Iya, iya, gitu. iya. Jadi nggak seksi gitu. Tampilannya tuh nggak kayak seksi. Nggak Gon, kayak itu seragamnya berarti ada 2. Misalnya kayak SMA nggak semua putih abu-abu. Hari apa ke apa pakai seragam Gons Kami gitu. cuman Rabu Kamis pakai seragam putih Putih abu-abu. Senin Selasa pakai batik. Gue sekolah sampai Sabtu. Rabu Kamis Jumat pakai putih abu-abu. Sabtu pakai kemeja, bawahnya bebas. Asal nggak celana pendek dan asal nggak sobek-sobek. Jadi Boleh jeans, boleh boleh jeans. chino gitu-gitu boleh. Pakai sendal, iya, nyeker. Kalau nyeker, Iya, sekolah nyeker. kok bisa sih? Iya. Dari rumah. Nggak melepuh kakimu di aspal, maksudnya. Pakai sendal mungkin atau pakai sepatu injak, habis itu nyeker kemana-mana. Biar gampang kalau sholat. Beda. Ya kan Gonzaga kan menghargai. Iya juga sih. Sabtu berarti nggak sekolah kayak ekstrakurikuler gitu aja, Bang? Sekolah. Dulu sekolah tuh Senin sampai Sabtu. Oh iya, kami kan juga ngerasain sekolah Sama, Senin sampai Bang. Sabtu. Sekarang kan enggak kan? Sekarang udah enggak. Kita nih masih di era sekolah Jadi Senin sampai kan Sabtu. cuma 3 hari berarti, 3 hari. Makanya Bang punya buku ya, judulnya Persisten ya. Itu buku atau Buku, itu buku kan? Persisten, Persisten itu diambil dari yang Persisten tuh jadi karakter bokap gue yang gue pegang sampai sekarang gitu. Menurut gue orang tuh kalau mau mencapai sesuatu mesti persisten gitu. sampai makanya akhirnya punya spesial Komodo Meno yang Aduh, 7.000 alhamdulillah. orang ini ya. Iya, betul. Persisten 7.500. Izin Bang. Persisten itu konsisten atau presisi? Persisten itu konsisten menuju titik tertentu. Untuk tujuan. Konsisten kan di situ terus. Di situ terus. Persisten itu persist gitu. Jadi gini tapi gerak. menuju ke Iya. sesuatu. Kalau lu pengen ke sana, ya udah lu konsisten terus ke sana. Iya. Namanya persistence. Ini Bang tujuannya Komodo Meno ini atau sebelum ini Salah belum satunya sebenarnya? orang mempertanyakan kenapa lu undur-undur terus, batalin aja tuh acara. Orang harusnya tahun 2020. Iya, Benar, iya, benar. iya. Tapi ya emang udah kebiasaan dan banyak orang udah beli tiket. Banyak yang tim tahan tiket juga kan? Betul. Nahan tiket, Suruh refund nggak mau. Jadi ya, Berapa sih kapasitas penonton? 7.500. 700. Udah sold out. Dari 7.500 itu, sorry. Yang nahan berapa orang? Jadi waktu pertama kali kan gue buka refund berkali-kali. Waktu pertama kali buka refund itu yang narik duitnya itu cuma 30%-an. Oke. Oke. Itu rata per setiap kota. Tapi habis itu diundur lagi. Waktu itu sebenarnya tiketnya Istora tuh udah sampai 6 ribuan. Terus turun ke 4 ribu. Oke. Sekarang udah kejual lagi. Sekarang ada 100 per kita bikin ini 120. Sisanya? Iya. Dari 7.500? Iya. 120. Iya. 120 sisanya. Iya. Ngapain abang promo? Karena ada streaming. Oh, ada streaming. Ada streaming. Kenapa kali ini ada streaming, Bang? Kan Ada biasa streaming nggak terus. pernah. Tahu nggak kenapa? Ada streaming terus. Keadaan kahar streaming. Keadaan kahar ada Oh, streaming. bukan. Sebelum-sebelumnya waktu yang di Yang juru JCC. bicara Pragiwaksono kan nggak ada ya? Tahu nggak kenapa Bang Panji bikin streaming? Karena? Butuh duit di New York. Betul, nggak ada duit. Nggak ada duit. Jadi bagaimanapun caranya ini di all in kan? Sebenarnya awalnya gara-gara gue khawatir tahun ini nggak jadi lagi. Oke. Oke. Iya, iya, iya. Ya. Karena kan kalau ada yang nggak ketebak kan COVID ya. Iya. COVID kan susah banget ketebaknya. Jadi gue bilang, tapi ini harus tahun ini, it's now or never lah. Karena gue pengen fokus di New York gitu. Iya. Jadi gue bilang, siap-siapin aja streaming dari sekarang. Heeh. Seburuk-buruknya kita bikin kayak keadaan kahar atau ternyata ini sebabnya. Ternyata ini sebabnya ya. Tapi ya, terus udah gitu kota-kota pada batal. Medan salah satunya. Oh ya Medan salah satu batal ya Bang ya? Iya. Kan digeser-geser jadinya pada Iya, akhirnya. iya, Medan tuh digeser jadi ke Batam. Betul. Yang dekat-dekat. Ada 4 kota yang batal, Palu, Medan, Aceh, Palembang. Nah, Terus karena batal, tim tahan tiketnya kasihan. Mereka udah 2 tahun nahan, tiba-tiba dapat kabar kota lu batal ya. Akhirnya kita pikir, udahlah kita bikin streaming untuk mereka. Tapi akhirnya kita bikin, ya udah kita buka streaming untuk semuanya aja karena ada yang nggak bisa datang ke Jakarta. Ya, ya. Gitu-gitulah kondisi berubah. Balik ke promo abang, live streaming berapa harganya? Berapa harganya? 200.000. 300.000. Ada kuotanya?
Kalau streaming kayaknya nggak ada. Nggak sih. ada. Jadi buat Tadinya ada, semua tapi sekarang pasukan bermarga yang nggak sempat nonton atau jauh misalnya, pengen, apalagi iya. penonton kami banyak di Medan kan, Bang. Betul, Sumatera iya, Utara. iya. Silakan beli live streaming ya Betul. untuk Di Komoidoi Menoi. Komoy Domonoi. Kamu udah menoi. Komodo Live menoi. streaming di Medan. Di loket.com. Di loket.com. 300.000. Atau buat yang pasukan bermarga. Jangan marah. Jangan marah. Lagi promo. Bentar aja Pasukan lo. bermarga yang ada di Jerman. Iya, yang betul, di mana. betul. Oh, berarti yang di luar juga bisa ya? Juga boleh. Banyak, Karena pasti ada- banyak, Penonton pasti kita banyak. banyak yang luar. Betul. Ada yang bilang saya di Laos, Bang. Terima kasih bisa nonton katanya. Oh, Iya, karena bagus. streaming itu ya. Iya. Di Laos. Laos ya. Oh, pasti itu situs judi tuh. Biasanya Tapi gitu-gitu. itu salah satunya di luar negeri. Nggak akan live delay kan? Berarti Nggak. no sensor. No sensor. No Oke. sensor. Langsung ya. Iya. Berkaitan dengan live delay dan no sensor. Kan akhir-akhir ini kita tahu ya. Iya. Bangsa kita ini dan bahkan materinya Bang Panji ini adalah reaksi respon atas ketersinggungan itu. Betul. Akan sangat-sangat wow nih materinya. Maksudnya mengenai ketersinggungan. Nggak takut ada yang rekam terus nanti jadi... Gue punya kepercayaan penonton gue nggak akan kayak gitu. Satu, gue percaya. Dulu waktu gue rilis digital download, ditanyain sama semua orang. Iya. Ngapain lu jual satu hari, besok juga ada bajakannya gitu kan. Tapi gue bilang gue percaya sama mereka akan ngelindungin karya gue. Dan terbukti sampai sekarang bukan cuma gue, komika-komika juga pada Ya. di situ. Nah gue percaya hal yang sama. Soalnya gue percaya streaming itu akan jadi masa depan. Percaya gue. Orang kalau mau experience komedi datang offer. Tapi kalau cuma sekedar mau nonton komedi mereka live streaming. Sama kayak bioskop mungkin. Iya. Kalau mau nonton mah mungkin OTT ya. Tapi kalau pengen experience sinema mereka berangkat ke bioskop. Itulah alasan film saya nggak laku. Tapi Karena ada menurut, cukup nonton di DVD kayaknya. kayaknya orang menilainya kayak gitu deh. Orang menilai kayak gitu. Tapi gue percaya streaming itu akan jadi masa depan gitu. Jadi gue harus jadi salah satu contoh yang mengamini itu. Nah di luar itu ada sistem keamanan yang kami siapin. Tapi kalaupun ada yang tersinggung, nah bedanya gue sama banyak komika, gue mah bersedia duduk bareng. Lu mau dialog sama gue, hayu gitu. Gue debat kalau misalnya gue yakin gue benar, kalau gue salah gue minta maaf. Jadi harusnya sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan itu Moga-moga. dijual mulai kapan, Bang? Yang mana nih? Tiket streaming. Per 1 November sampai 28 November. 1 November sampai 28 November. Penjualan tiket di istoranya itu juga sampai 28 November. Tapi kalau habis duluan ya udah. Ya habis lah Bang, 120 lagi Bang. Ya mungkin. Kalau nggak abang aja yang beli, biar bisa nulis sold out ya kan. Tapi harga tiketnya beliau ini memang udah mirip-mirip harga tiket Maroon 5 gitu-gitu. Ya. Betul. Ya. Sejuta. Dulu kan kita nggak menyangka kayak siapa sih yang mau nonton stand up dengan harga segitu? Dulu aja kita ketar-ketir jual tiket kayak 120 aja di Medan tuh ketar-ketir gitu ya. Kali cepet nih gitu. Iya. Sekarang paling mahal berapa? 5. 1,5 juta. Mana ada 5 juta? Ya 5 tiket, berarti 5 tiket kali 1,5. Belum selesai ngomong aku. 7,5 Belum itu. selesai ngomong. Paling mahal 1,5. 1,5 Pak. Kayaknya 1,5. Ya, paling murahnya 300 kan? Paling murah 500. 500. Ya tapi secara memang karir di bidang stand up di antara Panji, Ernest Radit, ya memang Panji yang kalau untuk show stand Untuk show up-nya stand ya. up. Walaupun Radit juga saat ini kan lagi jalan tur dia nih. Radit mah lebih kepada bukan ngefur ya, tapi emang dia bukan tipikal yang seneng manggung show gede-gede gitu. Bukan ngefur lagi Iya, istilahnya. bukannya ngefur, tapi emang dia nggak suka manggung gede. Dia lebih tipikal yang gue buka 100 aja deh, kalau habis ntar gue bikin lagi show kedua gitu-gitu. Kalau dia mau berperangai seperti gua, GBK itu keisi sama Atau dia. bisa disimpulkan karena memang Radit nggak terlalu nyari-nyari duit banget. Nah itu, udah nggak perlu. Karena dia hanya Nggak perlu. hidup di Jakarta, nggak di New Dia York. bisa stop nyari duit, anaknya yang 2 orang itu bisa sampai selesai Iya. kuliah dia. Udah bisa pensiun dini kan. Iya. Kalau cerita. Semoga Bang rame yang streaming nonton ya. Sukses Iya, juga Amin. untuk komedi Amin. Noi. Kalian juga Susah nggak ada yang susah nonton kali soalnya. ngomongnya. Apa? Aku kalian nggak ada yang nonton soalnya. Tahu dari mana? Aku nanti nonton Bang. Makanya itu aku mau nanya. Kau ke Bali? Itu loh, benci kali Abang sama Hakor berarti ya. Lo kok benci enggak? Kan tanggal 3 yang berarti kan dia udah ngeluarin tanggal dari kapan tahu. Makanya Berarti Hakor yang sengaja. memang cari Nggak. masalah. Kalau menurut gue, dulu juga kadang-kadang anak-anak suka gitu. Ernest mungkin kadang suka ngerasa, kenapa sih si ini nabrakin show? Iya. Dulu gue bikin show di Bali, Emily bikin show Iya. juga. Di Bali. Di Bali. Ah, Di itu Bali. memang cari gara-gara. Nah, Ernest waktu itu bilang sama gue, kenapa ya mereka bikin show itu kan mepet-mepet. Gue bilang, Nes, kalau kita sukses gedein stand up, nggak terhindarkan. Ya. Kalau nggak, kapan kita mau kayak New York? Show 30 hari dalam 30 dalam 1 hari. Kalau kita masih kayak gini-gini. Jadi mah nggak apa-apa aja. Karena Nggak ini, terhindarkan. karena ini memang terjadi juga. Sionya kita itu tanggal 18. Besoknya itu Erwin
di tempat yang sama. Betul. Gokil. Erwin Wu. Jadi nggak terima. Erwin Wu, Menurut gue itu sukses justru. Itu Iya, berarti iya, kita iya. sukses. Kalau bisa nabrak banyak juga. Comedy Club kan nyala tiap hari. Masa Comedy Club nggak boleh nyala karena nggak enak sama komunitas iya kan? iya. Udahlah. Artinya ini stand up comedy memang udah cukup besar ya. Iya. Dan- Tapi kalau emang lu peduli acara gue, dibalikan bisa streaming. Itu maksudnya. Iya, itu tadi maksudnya Itu maksudku. Aku, Bisa, dia mau kan? bilang. Kok Nanti kami streaming kan, di- Hakom kan 9 orang, kami beli satu aja. Nonton Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nobar, Dan nobar. itu sudah pasti ada diprediksi di Betul. timnya Comika kan? Maksudnya Terakhir kali gue bikin show streaming, itu ada yang satu kosan nonton baru buat 9. Lucu banget, tapi itu bagian dari perubahan ini yang gue ready lah. dan tidak ada digital download, belum tentu ada. Belum tentu. Kalau misalkan pas streaming kemudian jadi kasus, bener-bener walaupun gue bilang gue percaya, terus kita lindungin, tapi itu jadi kasus yang gede karena memang ada jok-jok yang gimana cara ngomongnya ya? Saya kan Anda sudah nonton, nonton kan? Anda tahu waktu jok saya. di Batam kan. Betul. joknya di ambang batas lah. Bukan di ambang batas. Memang dia mau nyari masalah aja sih jokesnya. Enggak dong. Cuman pengen bikin ketawa aja gue. Tanpa komedi. mempertimbangkan. Sebenarnya Outputnya komedi. Iya. semuanya outputnya komedi. Cuman kan ketersinggungan orang beda-beda Iya. yang nanggapin kan. Iya. Kalau misalkan gak ada masalah, kita akan rilis digital download. Nanti lu tonton di situ juga akan ada kamera kok. Jadi gue produksi. Tapi sekiranya jadi kasus buat gua yang gimana? Adalah Tapi ya. biasanya yang ngebikin itu jadi kasus adalah orang-orang yang nggak nonton. Betul. Yang Tapi nonton mah nggak dasarnya mau. orang yang nonton yang pikir dia sedang melakukan hal baik. Ngerti nggak maksudnya? Iya, Jadi kayak, gue mau membagi tawa "Iya, dengan orang lain. Ini lucu banget nih si Panji, lu mesti lihat." Nah, itu yang jadi kasus tuh. Itu yang jadi kasus. Ya udah, moga-moga kita nggak mengalami itu dan bisa sampai ada digital download. Tapi kalau untuk seorang Panji Pragiwaksono sendiri, bikin show udah mau belum kayak yang luar? Maksudnya kayak handphone Ditutup. ditaruh, kalau enggak misalkan sinyal digadai di jam belum gitu. sampai situ, belum sampai. Di New York sih itu udah lazim. Sudah sangat lazim ya naruh handphone di tempat itu dibiarin ya. Lazim. Terutama Chris Rock, Dave Chappelle masuk comedy club gede kayak Comedy Cellar itu pasti dibungkus lah. Tapi rasanya kita belum perlu lah. Kalau di kami, lu keluarin handphone di laser pointer sekali, lu keluarin handphone lagi, elunya ikut keluar sekalian. Keluarin handphone buat apapun. apapun, Buat balas WhatsApp apa. apapun ya. Kalau mau keluar. Oh, kalau mau ngebalas WhatsApp atau terima telepon apa keluar. Oh, iya juga ya. Iya. Tapi teringatnya itu, ini ada satu pertanyaan yang mumpung ingat, stand up Indo New York itu, kok sekarang ada di satu kafe gitu, Bang? Nggak ada. Tempat open mic. Tapi Tapi gua tuh punya tempat yang baik sama gue. Kalau gua mau bikin acara bisa di situ. Ini nih yang waktu itu ngasih bantuan gue mau bersedia jadi pemberi pekerjaan supaya gue dapat visa O1. Nah, ini orang ini ya. Jadi gua Tempatnya sering apa di itu, situ. Bang? Sebenarnya namanya Producers Club Theaters. Dia itu adalah perusahaan penyewa teater. Dalam satu tempat tuh ada 5 teater. Kapasitas beda-beda. Ada yang 15. di satu tempat itu aja, Bang? Iya, 30, 50, 60, 80. Iya. 5, ya gitu lah. Berarti segede Cinepolis gitu-gitu Iya. ya. Terus terkait itu tadi apa? Stand up Indo New York. Terus Stand up Indonesia cuma satu orang, cuma gue Iya, doang. Bang Panji. Itu mah bisa-bisanya gue untuk punya merch aja. Gue bilang sama Jis, gue boleh nggak bikin stand up Indo New York? Pengen bikin merchnya, boleh bang gitu. Ya udah. Tapi Itu lucu kan? Iya, stand up Indo New York lucu kan? Stand up Indo New York. Iya, lucu loh. Karena memang yang terorganisir kan 2 saat ini. Stand up Indo Tokyo, Jepang, sama Mesir kan. Ada Rusia. Oh, Rusia aku nggak tahu. Ada. nggak lagi perang mereka. Makanya aneh pasti materi stand up-nya, iya. Stand up Indo Rusia, stand up Indo Mesir, sama stand up Indo Tokyo. Tokyo tuh lumayan aktif maksudnya. Iya. Di New York juga gue pengen jadi komunitas, tapi gue nge-tweet siapa yang mau sharing, yuk Nggak kita ada. ngumpul bareng-bareng, saya tunggu di Warkop NYC. Nggak ada siapa-siapa. Ya udah kalau gitu aku Oh, di aja. Warkop itu, Warkop Omar. NYC. Si Omar. Iya, Omar betul. Betul. Jadi Bang, ya. kembali ke interlokal kita. Kami juga punya teman akrab yang dibahas di awal tadi. Abang kan pernah punya seorang Memperkerjakan. personal asisten namanya Bonar. Bonar. Manalu. Abang tahu kan itu Batak? Tahu. Karena buat abang make sense memang punya seorang Asisten. yang disuruh-suruh asisten gitu Batak. Buat abang itu make sense. Loh kan gue nggak milih spesifik orang Batak. Tadinya orang Batak juga kan, Samo juga orang Batak kan? Ya. Samo kan Samo orang stand up Batak. Indo mana tuh dia? Bekasi. Bekasi iya. Jadi gue tuh lebih ke Siapa? Samo. Sir Samo. beda. Kalau udah di atas Menara Gading nggak kenal komunitas biasanya. Saya lah yang menjelaskan sama komandan saya. Karena di kuping Boris namanya beda, ya Riz ya. Dengarnya Sambo kan? Sambo di kupingnya. Dengarnya Sambo. Oh, gue tahu yang lo maksud tuh di Kelapa Gading ya. Tapi kalau waktu itu gue bilang gue pengen nyari
PA, Iya. siapapun boleh, tapi Iya. anak komika. Ah. Bikin video yang jelasin. Sebenarnya videonya tuh gue pakai untuk ngeliat perangainya aja. Video pada masuk, bahkan video Bonar gue nggak ngeliat awalnya. Karena abis dia rilis, dia hidden. Gengsi juga, malu kan Gengsi. jadi asisten. Iya. Itulah yang terjadi sama Ristek juga. Kan gue suruh bikin video. Malu dia. Dirilis, diarsip sama Iya. dia. Malu Jadi, dia. Emang bangsat Di gitu antara orang semua itu, ada yang aneh, ada yang bang, aku dari stand up Indo ini aku mau bang, terus dia makan Makan sabun, sabun. anjing itu apaan ini? Balikpapan. Iya. Makan sabun. Makan sabun, sambil ngomong makan sabun. Nah ngelihatnya Samu gua ajak, tapi Samu kemudian ngerasa kayaknya lebih aman, lebih stabil di pekerjaan dia sebelumnya. Putra Patinama yang bilang kenapa nggak Bonar aja, yang mana orangnya? Dia udah bikin gitu, gue cari-cari nggak ada. Sama Putra disuruh Bonar keluarin lagi video lu. Pas gue lihat, ya karena Putra suruh, ya udah gue panggil. Oh karena disuruh orang yang mamanya Batak. Iya, jadi Putra Putra bilang, kan mamanya Batak kan? Putra Patinama kan? Iya. Oh iya, Mama. nah pas Mamanya kerja, Batak. kerjanya bagus. Si Bonar tuh. Hari pertama kerja ketemu aku. Yang Bener. kita pita Tapi kuning. nggak ada kekhawatiran abang gitu kayak. Khawatir apa? Iya maksudnya melihat visual, suara dan segala macam. Ya mungkin temen gue udah Batak dari gue SMA kan. Iya, kan udah banyak akrab sama Batak juga. Jadi ngelihat perangai Bonar kayak aman lah ini. Bonar waktu itu bahkan pernah nanya setelah 8 bulan jadi PA, dia nanya kesalahan aku paling besar apa? Nggak nempel di kepala gue, nggak tahu. Emang bagus kerjanya, kerjanya bagus. Terus kalau lagi nggak sama gue tuh komat-kamit ngebadanin mulu. Nah, Diam aja di pojok. Sampai pernah gue rekam, diam-diam gitu. Kenapa itu orang? Diam-diam gitu. Terus gue pikir oh, berarti ini orang emang pengen stand up juga kali. Stand up-nya bagus. Udah dia karena jadi udah talent. bagus. Jadi talent comika. Iya, setelah ditegur Rocky Rengga. Mana ada Ditegur kota apa? Kau tegur aku. Negur apa? Kau tarik aku. Kenapa? Abang nggak suka orang Batak. Kau bilang gitu kan? Bukan. Kau bilang Kenapa tidak ada anak Medan di Comika. Comika? Kenapa? Ada kan? Siapa? Bonar. Dia itu bukan baru. Ya udah Ristek. Ristek juga pegawai bukan talent. Ya, tapi orang Batak kan pelan-pelan. Emang benci aja. Begitu banyak. Ini badan lu kayak gini aja. Maksudnya ya ada aku gitu, Ki ayo Ki gabung gitu. Nah, mana ada pernah tahu. Bener. Satu lagi, film dia. Mana pernah pakai anak-anak Medan. Ada. Iya, Ada. Siapa? Padrina Deak. Bang Ucok, Iya, Padrina Dea, Bang Ucok. orang Batak. Belakang layar. Iya. Belakang layar. Ada masalah dengan orang belakang layar. Nggak ada sih. Ya, abang ada Orang aku belakang layar. Iya, abang ada masalah sama komik-komik Batak Medan. ada. Kenapa nggak pernah diajak? Ada. Siapa? Salah satunya lagi buktinya. Apa? Medan di cancel. Medan di cancel, Binjai nggak pernah didatangin. Emang benci? Lah nggak usah. Kalau Binjai ngapain di cancel? Orang Binjai ke Medan aja. Gak, 15 tapi gue menit. pernah ngobrol sama Jegel soal Binjai, gue jadi pengen ke Binjai waktu ngerjain podcast Pita Kuning. Yoi. Karena Jangan pengen-pengen kali, Lucu Bang. lucu aja, kampung itu lucu. salam dari Binjai. Papu. Nah, tapi gue ngerti apa yang kalian lakukan. Kalian lagi mencoba untuk membuka rezeki sesama teman orang Batak. Itu Iya. kan yang kalian lakukan. Orang Medan sih lebih Orang tepatnya. Medan. Iya, oke. Betul. Aku dukung. Kapan-kapan aku kalau dapat kesempatan bikin film, Film udah berapa bang? 2. Dua ada nggak anak Medan? Ada. Siapa? Cok Simbara yang pertama. Iya lagi bener. Iya kan? Oh Cok iya, Simbara. di Partikelir ada ya? Partikelir ada Cok Simbara. Iya, Tapi dia komunitas mana itu, Bang? Cok Simbara emang Batak? Batak Namanya Ucok Sim apa Batubara. Batubara. Oh, yang Simbaranya itu- singkatan. Iya. Apa Batubara. Simangunsung Kok kayak- Batubara. kayak Masa marganya 2? Simangunsung Kok Batubara. kayak dejavu ya? Pernah. Pernah ada pembahasan ini Simbara ya, itu Sim Simbara. apa Batubara. Iya. Iya. Di mendarat darurat siapa yang orang? Jupri. Aku lah. Aku kan Sirgo Ringo. Udah. Oh iya. Clear. Dia sendiri aja memang. Bang, kami kan membuat apa ya agak lain ini sebagai salah satu cara untuk orang-orang makin cinta kelokalannya gitu. Iya. Ada kan banyak orang yang kenapa Bang ketawa? Nggak, gue dari tadi sebenarnya, tapi ntar jadi motong nih, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Di jalan menuju situ gue mikir, di antara kalian berempat ini yang nomor satunya siapa sih sebenarnya? Gue lagi mikir dari tadi. Apanya? Pak Luhut lah nomor satunya. Karena dia kan sering dijulukin ketua. Tapi ini filmnya paling sukses. Ini orang malas berurusan berantem sama dia. Ini juara satu suci. Jobnya paling banyak, Bang. Jawabnya paling banyak. Jawabnya paling banyak. Iya, gue mikir siapa di antara mereka ini yang paling nomor satunya gitu. Nggak ada. Tadi gue Nggak ada. ngoceh, gue pikir yang dari tadi ngarahin pembicaraannya dia mulu, makanya gue ketawa dari tadi. Berarti dia yang ngedirect. Biasanya yang ngarahin pembicaraan paling banyak, yang duduk paling dekat dengan narasumber.
Oh gitu. Coba kita cek. Mau ngomong apa kau? Kalau Biar aku yang ngarahin tuh. Karena lebih dekat. bagus kan? Bagus. Kami ini grup lawak. Kami udah tahu apa yang harus kami lakukan. Komedi industri nih. Nggak ada di kita tuh nggak Nggak kayak ada. musik yang kayak Ahmad Dhani di Dewa, nggak ada yang Nggak begitu. ada. Ini tuh modelannya nanti, ini pas aja Benny lagi banyak nanya. Nanti ada momen Jegel banyak nanya, aku banyak nanya. Masing-masing aja kami bang. Kalau kayak gini, kalau gini, Benny banyak nanya, Jegel aku. Ya karena memang kami benci samamu. Kau harus tahu itu bang. Ya, kau harus tahu itu. Kelokalan soal Iya, kelokalan jadi soal tadi, Bang. kami berusaha membuat kelokalan. Salah satunya kan bikin interlokal, ngundang orang-orang dari suku lain. Kami bikin kelokalan, salah satunya ngundang Bintang tamu konteksnya Bikin subprogram interlokal. Karena Ada peduli dengan abang kelokalan Iya. daerah lain. Abang sebagai mamanya tadi Palembang, Pagar Alam, ya. bapaknya Bapaknya karate. Kebumen. bukan Karanganyar. masa mamanya Karanganyar. Palembang, bapaknya karate. Masa karate suku? Bukan karate suku, Palembang cabang olahraga. Lucu banget Jurus Suci ya. Makanya jobnya banyak. Bang. Programnya banyak bang di TV. Berapa banyak programnya? Oh iya kan? Iya. Iya, kan nggak ada di New York. Iya, headliner juga dia nih nanti. Iya. Emang iya? Ada berani dimanapun medannya headliner. Headliner. Ngeri. Aku banget. bawa gimmick aja nanti. Tengok lah, malu sama piala bang. Bener juga ya. Siapa headlinernya di antara kalian? Lah dia baru Benny. dapat komika terpilih Di Anugerah Anukom. Komedi Indonesia. Iya. Dan yang ngasih penghargaan itu adalah pelok-pelok besar. Pak De, yang milih tuh Pak De Indro. Iya kan gue juga Anukom 1. Makanya. Bang Panji Anukom. Dialah memang siapa lagi? Betul gue setuju sih. Bang Panji di show Boner headlinernya. Iya bener gue. Dia opener. Orang Batak 1. Pada akhirnya ditindas juga. Eksploitasi. Iya, gue dimanfaat. Udah itu pilih Apa tadi? lokalanmu. Apa hal-hal atau nilai dari Palembang Karanganyar yang abang suka dan pegang atau Sampai sekarang. dipakai lah untuk hidup gitu? Gue nggak tahu. Soalnya kecilnya Singapura, Ben. Iya. Nggak, Oh tapi iya. Kau sampai umur berapa bang? Singapura? umur 3 apa umur 4? Enggak lah, sampai umur Kecil. Masih kecil. Nggak, tapi mungkin nggak kayak pepatah gitu. Tapi nilai-nilainya aja kayak. Tapi ini Palembang nih lucu juga ya. Orang Palembang itu kan dikenal bandit ya. Abang yang bilang ya, kami nggak mengaminkan ya. Kami cuma ketawa. Keluarga kami di antara keluarga kami saja juga ngomong kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan bandit, lebih kepada kalau ada masalah cepat tuh ngumpulnya tuh. Jadi kami lebih ke apa ya? Solider mungkin istilahnya Solidaritas. tepat. Iya. Iya, abis itu kalau lagi ngumpul tuh selalu riuh gitu, rame gitu. Kalau boleh ngaku emang agak kangen sama banyak keluarga Palembang, cuman udah banyak yang udah meninggal, ada yang sakit dan segala macam udah pada bisa. Kalau nilai-nilai Jawa, tapi bokap gue tuh emang agak lebay Jawanya. Bokap gue tuh orang Karanganyar Kebumen yang merasa dirinya ningrat gitu, merasa orang Keraton Solo gitu. Jadi dia Padahal bukan. Kebumen. Iya, padahal bukan ningrat. Iya, bukan. Tapi beliau tuh selalu mengangkat nilai-nilai budaya gitu. Gue sampai sekarang masih megang, sampai gue pindah ke New York itu masih megang keris turunan beliau. Keris yang turunan dari nyokapnya. Keris yang waktu itu, ini ceritanya bokap ya, nggak tahu benar atau enggak. Tapi bokap anak tertua waktu kecil, bokap gue tuh sama nyokapnya tuh mesti ngelewatin penjajah. Ada Belanda pada lewat. Nyokapnya bokap gue itu megang keris. Misalkan. Takut kalau misalnya ada apa-apa, langsung dilawan gitu. Bokap gue kan setinggi keris yang ditaruh di pinggang. Jadi bokap gue tuh ngelihat bagaimana nyokap gue ini siap mati nih buat Keluarga. gua gitu. Nah, jadi kerisnya itu bernilai untuk dia, menurut dia harus dipegang sama laki-laki tertua keluarga. Terus akhirnya gue pegang gitu. Orang kan tapi kan kadang-kadang suka ngeliat, anjing itu pasti wah ada jinnya, Mistis, ada apa segala macam. macam. Buat gue itu cuma perwakilan dari bokap aja gitu. Iya. Gue setiap kali ngeliat itu inget bokap gitu. Ada nilai. Masih dibawa bang? Sekarang ke New York nggak bisa bawa senjata tajam. Gimana bang? Enggak lah, nggak masa lah. syuting dia bawa Masa aku pakai? Nggak ada, kan Selap mati tiba-tiba. Maksudnya kalau dia tadi bawa keris, masuknya nggak horas, masuknya gini. Dalam. Lah, kan dibilang nggak boleh dibawa ke New York karena di New York udah ada kan Chris juga, Chris Rock. Chris Rock. Baru mau aku bilang tadi. Di Tapi New York dulu Chrisnya gitu juga gitu. kan, Chris Rock sempat dibawa ibunya di sini kan.
diikat deh. Itu kalau yang lucu. Kalau yang jago ada di Indonesia. Apa? Chris John. Kalau yang lucu dan jagoan juga ada. Siapa? Chris Jacobi itu yang suci. Oh, Chris. Oke Bang, Italia. makasih infonya Bang. Ya. Tapi Bang Panji adalah contoh untuk aku pribadi, hidup bagaimana bertahan dan bagaimana bertumbuh adalah Panji Pragiwaksono untuk anak-anak komiknya. Dari show pertama Bang ditonton berapa orang Bang? Show stand up pertama. Usmar berarti ya. Show stand up pertama atau show stand up pertama? Kalau Show stand up. show stand up pertama 400. 400. Usmar. Special show. Stand up pertama 80. 50. 50. Dari 50 sekarang bakal ditonton 7.500. Itu yang offline. Yang online kita nggak tahu. Nanti bakal konser nggak Bang? Jumlah penonton online. Kayaknya di store nanti kan gua akan bilang bahwa selain kita yang 7.500 ini Ada sekian yang nonton ribu juga. ya. Ada sekian ribu, udah pasti ribu tuh. Prediksi Abang lebih banyak yang hadir atau streaming? Nggak tahu juga. Kemarin gua ngejual 1.000 tiket streaming 6 jam. Jadi berarti lebih banyak streaming tuh kayaknya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, kita lihat aja. Tapi itu kan lebih kepada untuk akomodir orang-orang yang nggak bisa datang. Iya. Dalam tempo berapa tahun Bang dari penonton 50 sampai 7.500? 12 tahun. 12 tahun. Bang Panji ini gila. Aku Luar role biasa. modelku Bang Panji. Bahkan Untuk mencari karir. nggak pernah tidur. Jadi untuk pasukan Jadi yang berantem apa segala macam dari Bang Panji juga. Gue baru pertama kali stand up sama dia, gue baru tahu perangai dia kalau sebelum stand up kayak apa loh. Gue baru lihat loh. Gimana? Mual-mual, panik-panik, pucet-pucet. Mana ada aku pucat. Malu dia Oh, Gila. bohong kau. Gila. Aku ada videonya. Siapa sih komik yang nggak panik? Abis itu Bang? nyanyi Batak lagi. Kan gue juga dengerin headphone, dengerin hip hop. Dia nyanyi Batak. Siapa sih yang Kamu kayaknya nggak? mau siap-siap karaoke aja aku. Siapa sih yang nggak panik Bang mau stand up depan? Tapi kan ini spesial kan beda. Spesial tuh orang datang untuk nonton lu. Bener. Kalau lu corporate gig kan beda. Ya takutnya kepleset aja. Aku tuh hanya takut Kalau kepleset. kepleset lucuin aja kan kita pelawak bukan penari. Ya, pada akhirnya tidak mengecewakan. Iya. Itu aja. Cah. Jadi untuk Aduh, pasukan gua malu bermarga, kalau kalian masih mau nonton secara offline, ketawa bareng-bareng 7.000 orang, masih ada 120 tiket offline. Ya. Dan itu nanti sampai tanggal 28 November. 28 November untuk Kecuali yang habis duluan ya. Ya, Untuk yang ada yang di luar online. kota, di luar negeri, di luar benua, beda kalau masih mau nonton bisa live streaming juga. Astronot bisa nggak nonton ya? Aduh, Ya mungkin boleh. bukan luar angkasa, luar negeri tadi. Sampai luar negeri aja Enggak. tadi. Tapi ada internet kan di luar Ya, angkasa? ada dial up. Ngong di sana. Nah, kalau ada telepon masuk mati internetnya. Di NASA. Mau lihat orang Bang Panji Bang Panji. Pragiwaksono. Kan Makasih kita banyak. kasih tahu tadi belinya mulai tanggal 1 sampai tanggal 28. Udah, yang udah di yang loket online. lagi lah di Di loket.com. loket. Dan 1 Di November. loket.com. Untuk streaming 1 November sampai 28 November. Iya. Makasih banyak. Bang, terima kasih banyak ya Bang. Sama-sama. Sudah hadir. Kapan-kapan bertamu kesini lagi ya. Siap. Ya, nanti aku beliin roti. Iya. Oh ini roti plus 2 lalat. Tuh. Enggak, aku enggak. Kok kau yang ngajakin ke sini? Iya, ya, ini kan punya aku. Kalian kan kontrak sama aku. Kalian Siringu-ringu. Siringu-ringu. Jadi Terima ini kasih banyak. rumahmu sebenarnya kami kontrak. Sukses. Bang. Makanya ada bonar di sini ya. Diutusnya. Taruh orang di sini untuk jagain kontrak. Tapi terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih Kapan-kapan banyak. lu ada rezeki untuk ke New York nginap rumah gue. Keren. Walaupun kamar gue cuma ada satu sih kamar Iya, tamunya. sama kalau bisa tiket juga Bang. itu sutradara sukses. Masih minta dibayarin tiket. Bang, masih tempat tinggal. Dia masih fokus di gedung pernikahan dulu. Oh iya. Lalu mau kawin? Nikah Bang, jangan kawin Bang. Undang-undangnya perkawinan. Oh iya. Sama siapa? Aku nggak tahu loh. Ada pacarnya yang Udah, sudah yuk. lama. Terima kasih. Sudah bertahun-tahun pacaran pada akhirnya dia menikah. Lu nggak ngundang gua, lu nggak ngundang gua, lu nggak ngundang Aku gua. dibinjai. Ya emang gua nggak bisa datang ke New Bang. York aja. Tapi gua abang ini. udah pasti nggak undang kok, tenang aja. Bang, aku lagi COVID tinggi pada saat menikah. Terus dia nikahnya di tebing lagi. Masa aku ngundang Di tebing tinggi tinggi. nikahku? Iya, di Ya, aku kampung gue. dibinjai. Kalian sepele sama aku. Aku pikir Nggak sepele, karena memang Betul Bang ya. Panji. Nanti abang kundang ini datang juga ya. nggak ngundang nih. Nanti abang kalau Di kundang Medan. salam dulu datang ya kalau kundang ya. Main-mainnya. Dia di New York, dia di New York. Oke lah kalau begitu sampai jumpa di episode yang akan Oke lah. datang. Tetap di Ade Abang. Interlokal. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Apalah ini?